Kondisi Julia Perez yang semakin mengkhawatirkan. Sidang lanjutan perceraian Aming Evelyn. Sikap bungkam Atalarik Syah sekembalinya dari umroh hingga penampilan Syahrini yang masih berhijab pasca umroh hadir dalam Intens Update berikut. Berjuang melawan kanker stadium 4, kondisi kesehatan Julia Perez semakin mengkhawatirkan. Selain mengalami pembengkakan di bagian kaki, Jupe yang tengah menjalani perawatan di RSCM disebut adiknya Nia Anggia berada dalam masa kritis. Jika sebelumnya Jupe masih bisa bercanda dan melakukan gerakan ringan, kini benar-benar terbaring di tempat tidur dan kesulitan berkomunikasi. Selain itu, Nia juga menyebut kakaknya kerap lupa ingatan. Semua yang menjenguk pun benar-benar melihat kondisi Jupe yang kini selalu terpejam matanya. Ada apa dengan kondisi Jupe terkini? Nia yang selama ini berusaha tegar bahkan menitikkan air mata ketika berkisah tentang kondisi Jupe. Dropnya itu dia banyak pendarahan, itu yang bikin saya sedih. Dia banyak pendarahan, terus dia nggak banyak bergerak, dia cuma tidur aja sekarang di rumah sakit gitu. Itu yang bikin saya sedih. Biasanya kan dia masih bisa ngelawak, masih bisa ketawa-ketawa. Terus aku juga bingung penyebabnya itu apa gitu kan. Penyebab hilang ingatan ini kita nggak tahu. Dan inilah warga mencari tahu dengan dokter apa yang menyebabkan dia seperti ini. Kondisi hari ini memang tidak baik. Makanya tadi dari teman saya dan yang lainnya membawa Pak Ustadz untuk Jupe bisa lebih tenang lagi, bisa lebih ini. Yang pasti suasana ketika tadi saya datang ke sana jauh lebih mengharukan dari biasanya. Yang tadi dibilang sama Ruben memang lagi kurang membaik gitu. Jadi saya minta buat semuanya doain aja yang terbaik buat Jupe gitu. Karena ya kita nggak pernah nyangka aja gitu sampai begini gitu. Kemarin sempat memang tidak bisa bangun. Intens update berikutnya hadir dari sidang lanjutan perceraian Aming Evelyn. Baik Aming maupun Evelyn sama-sama tak hadir pada sidang kemarin. Jika Evelyn tengah bersama ibunya di Jepang, maka Aming yang bersikukuh ingin menyudahi rumah tangga mereka memilih untuk menjadi MC di sebuah acara ketimbang hadir di sidang cerainya. Lantas, mengapa Aming yang terlihat bersikap dingin terhadap Evelyn pada sidang mediasi beberapa waktu lalu merasa dirinya ditikam dari belakang oleh sang istri? Benarkah Aming kecewa karena merasa disudutkan setelah sempat membuat kesepakatan pada pertemuan sebelum sidang? Mungkin jadi bingung juga rasanya. Harus baca bukunya dulu nih, bertanya kepada yang pernah sedang apa ya? Akan menikah. Anda bertanya sama orang yang akan bisa bukan menikah. Aming kok ke Evelyn dingin gitu kan? Aming kok ke Evelyn cuek banget. Bukan masalah dingin atau cuek, saya manusiawi gitu. Karena waktu tanggal 14 disaksikan oleh dia, kapasitasnya sebagai sahabat saya. Waktu mediasi tanggal 14, ada ibunya, ada pamannya Alvaros, ada Mbak Asri sahabat kita. Di situ kita dengan kedua belah pihak dengan berbesar hati, dengan legowo, lapang dada, ya udah kita bisa aja bawa ke pengadilan jadi hal yang bisa memberatkan saya. Dari situ saya ngerasa wajar kalau saya buang muka atau apa, saya juga manusia punya rasa kesal gitu kan. Cuma yang saya ngerasa berapa kali lagi saya ditikam nih gitu. Prinsipal kami, klien kami ada di Jepang. Jadi kami belum bisa menjawab.
Kami minta kepada majelis untuk menunda kepada minggu depan. Ke Jepang mereka, Evelyn itu dipanggil mamanya, dipanggil ibunya, ya, untuk menghibur diri, membuka memori-memori di Jepang, diharapkan bisa melupakan kejadian yang ada di Indonesia. Kita pengennya pendek, baik-baik aja selesai. Jujur, pengennya cepet aja, baik-baik aja. Udahlah gitu. Tiap orang butuh untuk saling menyembuhkan, untuk saling mengkoreksi. Masih tentang perceraian pasangan selebriti, Atta Larik Shah yang memilih berangkat umroh tepat pada sidang perdana perceraiannya dengan Sania Marwa 4 April 2017 lalu, Kamis kemarin kembali ke tanah air. Atta Larik yang selama berada di Tanah Suci sempat memposting sejumlah foto yang disertai harapan agar segala doanya dijabah Sang Maha Kuasa, justru memilih bungkam saat tiba di bandara tadi malam. Saat ditanya, Atta Larik memilih menghindar dari sorot kamera. Umrohnya gimana, Mas? Mas, umrohnya gimana? Sementara itu, Syahrini yang beberapa waktu lalu juga menjalankan ibadah umroh terlihat masih menggunakan hijab hingga kini, seperti ketika tadi malam ia hadir di sebuah acara. Menggunakan busana serba putih, Syahrini terlihat cantik dalam balutan hijab berwarna senada. Lalu benarkah Syahrini siap menutup aurat untuk seterusnya? Ini kan 40 hari kan baru selesai umroh. Doain. Tahun ini sih belum bisa memang karena ada kontrak yang aku tanda tanganin untuk beberapa produk yang tidak memakai hijab. Tapi setelah itu doakan semoga selamanya ya. Dorongan terkuat yang penting kan hatinya kita yang berjilbab itu, bukan casingnya ya. Bisa nggak punya sifat julid, punya penyakit hati hempas, bisa nggak di kita? Gitu. Julid itu penyakit hati, Ibu. Iri, sirik, dengki, nyinyir. Nah, di depan manis, belakang beda, itu julid. Dari kabar terbaru para bintang, seperti apa pula kesibukan Ayu Dewi walau tengah hamil anak kedua dan ikut serta fashion show bersama sang suami hingga mengajak putri pertamanya berenang. Lalu bagaimana perjuangan serta kebahagiaan Raya Kohandi melahirkan anak pertamanya pada Rabu lalu? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Meninggalkan sejumlah kabar terbaru dari para bintang, inilah kisah Ayu Dewi yang masih sibuk berkegiatan di usia kehamilannya yang telah mencapai 5 bulan. Lalu benarkah host dahsyat itu tampil dengan pedenya di acara suatu fashion show dengan perut buncitnya? Dan benarkah pula Ayu Dewi yang hobi berenang ingin melahirkan dengan proses water birth? Lalu seperti apa pula perjuangan dari pesinetron Raya Kohandi ketika melahirkan anak pertamanya?